jadi ini kan ada hubungan keluarga juga dengan pejabat kita, yaitu Pak Menteri kan gitu. Nah ini juga dinasti, kalau dikatakan memang dari keluarga itu dinasti, tapi kan semua partai yang ada saat ini itu sebenarnya nggak ada yang menolak dengan yang namanya dinasti politik itu ya. Nah, jadi teman-teman harus paham ini ya. Nah lain kalau misalnya itu adalah dari pengamat politik ya, pengamat demokrasi, ya wajar lah secara etika memang seperti itu bagi mereka itu kurang tepat ya. Tapi sebenarnya kalau dalam sistem demokrasi kita ya itu sah-sah saja, nggak ada masalah selama tidak ada yang dilanggar kan gitu, atau nggak ada syarat-syarat yang kemudian menghalangi dia untuk menjadi peserta pilkada. Nah jadi seperti itu teman-teman, menarik ya. Nah jadi memang itulah kondisi realita kalau kita lihat. Kalau mau dikatakan adanya dinasti politik, iya, tetapi dinasti politik itu tetap aja mereka-mereka yang punya hubungan keluarga dengan presiden, dengan wakil presiden, dengan menteri, itu mereka harus melewati lagi yang namanya pemilihan secara langsung oleh rakyat, oleh masyarakat. Belum tentu juga bahwa kalau misalnya ini keluarga presiden, keluarga wakil presiden, keluarga menteri pasti menangnya, belum tentu. Lagi-lagi itu kembali kepada rakyat. Nah, jadi dari situ ya, kalau secara pribadi ya, aku menganggap bahwa dinasti politik itu sebenarnya nggak cocok, nggak relevan lah disebut dinasti politik dalam sistem demokrasi kita. Cuma karena itu ada hubungan keluarga dengan pejabat yang ada saat ini, maka orang-orang ada yang mengatakan itu sebagai dinasti. Tapi pada kenyataannya dinasti itu tidak seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, apa sih yang substansi yang harus kita kritisi kalau misalnya kenapa sih kok pada akhirnya muncul dinasti seperti ini ya. Ya, yang harus kita kritisi sebenarnya adalah yang pertama aturan mainnya ya. Aturan mainnya itu kenapa sekarang pilkada ya banyak yang melawan kota kosong misalnya, atau pasangan yang ada itu hanya sedikit, karena memang syaratnya itu cukup berat gitu ya. Syaratnya itu harus sesuai dengan jumlah kursi ya yang ada di daerah tersebut, ada yang 9. Nah, jadi kan partai-partai yang menengah atau partai-partai yang kecil itu dia tidak bisa mengusung sendiri ya seorang paslon untuk dimajukan, misalnya dari kader dari partai tersebut. Karena apa? Karena berdasarkan aturan ya dia belum cukup kursinya untuk memajukan paslon sendiri. Nah, ini kan akhirnya membuat paslon yang ada itu menjadi sedikit ya. Sehingga orangnya mungkin ya itu lagi. Tapi kalau misalnya aturan ini dibuat agak longgar, misalnya oke lah, pokoknya semua partai politik yang sudah lolos parliamentary threshold itu dia di daerah boleh mengajukan sendiri paslon dari partainya. Maka itu akan semakin banyak pilihan untuk masyarakat, untuk rakyat memilih pemimpin mereka di daerah-daerah, di kabupaten, kota, provinsi, maupun nanti yang akan datang misalnya untuk Indonesia. Yang kedua, jadi yang pertama tadi adalah aturan ya, peraturannya. Kemudian yang kedua adalah mekanisme ya, partai politik ya memajukan paslon tersebut. Karena kenapa? Karena banyak nih sebenarnya partai-partai politik yang sebenarnya dia bisa cukup mencari satu kursi atau sendirian saja itu dia bisa memajukan kadernya untuk menjadi paslon. Tetapi kenapa itu tidak dilakukan ya? Justru malah bergabung banyak-banyak gitu ya, jadi koalisi besar ya melawan kota kosong, koalisi besar melawan independen, koalisi besar melawan ada pasangan yang lain gitu ya. Nah, ini kenapa kok bisa partai politik yang harusnya mampu untuk melahirkan calon-calon pemimpin kemudian tidak berani mengajukan katakanlah dari kadernya sendiri untuk menjadi
calon pemimpin di daerah tersebut. Nah, ini kan menjadi pertanyaan juga. Kenapa malah mencalonkan orang lain gitu kan, daripada mencalonkan kader sendiri. Nah, ini harus kita jadikan tanda tanya juga ya. Artinya partai politik yang diharapkan untuk bisa memberikan ya pilihan kepada masyarakat dan rakyat untuk dipilih ya dari kader-kader terbaik mereka, itu tidak mereka lakukan. Ya berarti kan ini kembali lagi kepada mekanisme sistem partai tersebut. Walaupun ya di lapangan misalnya partai tersebut mengadakan seleksi, ya penjaringan lah namanya, tapi pada akhirnya ujung-ujungnya kok bukan orang yang sudah melakukan, yang sudah diseleksi dan dijaring itu kok malah nggak dimajukan gitu. Nah, malah orang lain. Ini kan menjadi pertanyaan juga, kok seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu adalah kembali kepada masyarakatnya ya. Jadi kalau masyarakatnya memang mau memilih dan menganggap itu adalah pilihan yang terbaik, ya kita mau bagaimana lagi? Memang itu pilihannya masyarakat, pilihannya rakyat kan gitu. Tapi setidaknya partai politik itu sudah memberikan pilihan yang lebih banyak. Kemudian aturan undang-undang juga melonggarkan untuk partai-partai ini mengajukan paslon ya. Kalau perlu yang independen itu dipermudah gitu kan, tapi nggak dimudah-mudahkan, sehingga semakin banyaklah pilihan untuk masyarakat rakyat memilih pemimpinnya. Jadi tergantung masyarakatnya, karena walaupun sudah katakanlah ya partai politik tidak menghendaki dinasti politik, kemudian undang-undang juga sudah dilonggarkan, tetapi masyarakat memang suaranya pingin pemimpinnya yang itu, ya mau bagaimana lagi? Kalau itu terpilih ya itulah pilihan dari masyarakat dan rakyat secara demokratis, iya kan? Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ini terjadi gitu ya di kota Kediri ya. Jadi kalau di pilkada kota Kediri yang sekarang itu ada yang namanya Hanindito ya, Hanindito Hermawan. Jadi Hanindito Hermawan ini adalah paslon ya, yang kemudian dia itu melawan kota kosong ya. Jadi pilkada Kediri 2020 ini ya, itu satu paslon melawan kota kosong, dan satu paslon Hanindito ya Hermawan ini itu didukung hampir, ya mungkin bisa dikatakan semuanya, semua partai itu mendukung dari Hanindito Hermawan ini. Ada PDIP, ada Gerindra, ada Golkar, ada Demokrat, ada PKS, ada PAN ya, ada Nasdem, semua dukung. Jadi lawannya itu kota kosong. Dan siapa ini Hanindito? Nah, Hanindito ini ternyata adalah ya anak dari kepala sekap, sekretaris kabinet, yaitu Pak Pramono Anung ya. Nah, jadi ini kan kalau bisa dikatakan ini kan dinasti gitu kan. Tetapi ini kenapa terjadi? Karena ternyata pemimpin sebelumnya itu juga dinasti loh teman-teman ya. Ini juga saya juga baca-baca luar biasa juga ya, sangat menarik sekali. Jadi sebelumnya itu ya periode 99 sampai 2009 ya, itu kepala daerahnya itu namanya Pak Sutrisno. Jadi dia menjabat 2 periode memimpin kota Kediri ya. Kemudian setelah selesai 2 periode ya, 2010 sampai 2015 ya, 2010 sampai 2015 itu yang dimajukan adalah istrinya, istri pertamanya. Loh, kenapa kok istri pertamanya? Karena ya yang dilawan itu adalah pasangannya ya. Jadi satu paslon ini istri pertamanya dari Pak Sutrisno itu ya, wali kota sebelumnya. Kemudian pilkada 2010 yang dimajukan itu istri pertamanya melawan istri keduanya.
Istri pertama versus istri kedua. Menarik nggak itu? Ya. Jadi istri pertamanya itu namanya Haryanti, ya. Kemudian istri keduanya itu namanya Nur Laila, ya. Nur Laila. Nah, kemudian terpilihlah Nur Hayanti ini, ya. Jadi istri pertamanya Pak Sutrisno ini terpilih lagi jadi jadi wali kota Kediri. Periode selanjutnya, ya, 2015 sampai 2020, ya, itu Haryanti istri pertama Pak Sutrisno maju lagi, ya, sebagai incumbent. Lawannya siapa? Lawannya istri ketiga dari Pak Sutrisno. Luar biasa ya, istri ketiga. Jadi waktu pilkada 2010 itu istri pertama versus istri kedua. 2015, pilkada 2015, istri pertama lawan istri ketiga. Luar biasa nggak itu ya? Dinasti banget kalau misalnya. Tapi itu apa? Terpilih kembali Bu Haryanti ini untuk periode kedua. Nah, jadi suaminya 2 periode, istri pertamanya 2 periode. Makanya ketika di 2020, nah ini sudah nggak boleh terjadi lagi, ya. Kemudian dimajukanlah Hanindita Hermawan ini, anak dari kepala Sekap, ya, Pak Pramono Anung. Jadi itulah realitanya, walaupun dinasti tapi buktinya Pak Sutrisno dan istrinya sama-sama 2 periode dipilih oleh masyarakat dan rakyat. Ya, jadi kita nggak bisa menyalahkan juga. Itulah menariknya sistem demokrasi kita. Nah, asik ya sebenarnya sistem demokrasi, ya asik daripada monarki. Kalau monarki selesai urusan, kita nggak punya lagi pilihan-pilihan. Pokoknya ya keturunannya aja langsung jadi pemimpin kan gitu. Tapi kita tidak, kita sistem demokrasi. Nah, jadi kembali lagi nih teman-teman, ada 3 poin nih, ya, yang harus kita kritisi. Yang pertama adalah undang-undangnya, ya. Kalau undang-undang syarat untuk mengajukan paslon untuk pilkada itu lebih ringan, ya, maka akan semakin banyak paslon yang ada. Kemudian yang kedua, mekanisme dalam sistem partai, ya. Kalau memang mereka punya kader, ya kenapa nggak kadernya yang dimajukan? Apalagi kalau mereka misalnya sudah punya cukup suara, cukup kursi untuk memajukan kadernya, maka harusnya ya kalau bisa kadernya dong yang dimajukan. Kemudian yang ketiga adalah ya kembali kepada kondisi masyarakatnya. Jadi masyarakatnya memilih, ya itulah yang kemudian menjadi pemimpin mereka. Nah, itulah teman-teman, ya, mengenai dinasti politik. Jadi ya kita nggak usah terlalu gimana gitu ya melihat fenomena dinasti politik ini, tapi itulah realita politik yang ada. Oke teman-teman, mudah-mudahan ini bisa menjadi informasi dan pengetahuan buat teman-teman semua. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?